Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Practice 4.5 page 147. Sekarang kita soal nomor 4. Kalau tadi sebelumnya di soal nomor 3 kita sudah diskusi bareng-bareng bahwa kalau penyebutnya sama, maka kita langsung menjumlahkan pembilangnya ya di atasnya, bagian atas dari pecahan itu ya. Nah, ini kita ketemu nih soal nomor 4 dengan penyebut yang tidak sama. Maka kalau misalnya kita ingat-ingat lagi bicara pecahan, maka kita harus cari penyebut yang sama dengan cara mencari apa? Mencari KPK-nya. Bagaimana cara mencari KPK yang gampang? Ya, kita udah belajar ya. Gitu kalau misalkan aljabar tuh biasanya angkanya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu sulit kayak pelajaran pecahan di SD atau di chapter 1 dan chapter 2 ya. Contoh misalkan ini yang soal nomor A. Kita punya di sini penyebutnya 5H, di sini penyebutnya 4F. Sebelum kita ngerjain A, B, C, D ini terus sampai F, kita ingat-ingat lagi dulu ya. Kalau misalkan ketemu pecahan misalkan 1/5, oke, 1/5 ditambah 1/4. Maka cara yang paling gampang itu kan KPK-nya adalah tinggal kita kalikan aja bilangan ini kan 5 dan 4. Jadi ketemulah 20. Gitu. Ketemu 20. Oke, jadi nanti di sini jadi berapa nih? Ini sama-sama dikali 4, 4/4, jadi 4/20, which is 4/20 adalah 1/5 kan kalau kita sederhanakan. Lalu yang 1/4-nya kita sama-sama kalikan 5/5 jadi 5/20. Jadi intinya adalah bahwa ini oke, kita bagi dulu, lalu hasilnya adalah kita kalikan dengan penyebut ini sama hasilnya kita kalikan dengan hasil pembagiannya gitu. Jadi dapatlah 4/20 dengan 5/20 gitu. Bagaimana kalau misalkan 1/2 ditambah 1/6? Apakah penyebutnya paling katanya kan perkalian biar gampang, apakah penyebutnya 12 gitu. 12 bisa kita gunakan, tapi 12 bukan merupakan KPK yang paling kecil. Kita bisa ini kan sama-sama misalkan ini sama-sama kali 6 jadikan 6/12. Yang ini sama-sama dikali 2 dengan 2/12. Tapi kita perlu ingat bahwa 2 dan 6 itu KPK-nya itu bukan 12. KPK-nya berapa? KPK-nya 6. Jadi paling mudah kita gunakan penyebut 6. Apakah kalau penyebutnya 12 salah? Nggak salah juga, tapi nanti hasilnya harus kalian sederhanakan dengan bentuk yang paling sederhana gitu. Ini kan jadinya 3/6, yang ini jadi 1/6 kan. Kalau kita jumlahkan ini 4/6 jadi 2/3, yang ini kalau kita jumlahkan jadinya 8/12, which is kalau kita sederhanakan lagi hasilnya tetap sama 2/3. Nah, yang krusial itu kita sederhanakannya seperti apa. Nah, kalau ketemu aljabar, kita punya variabel yang nggak kita ketahui nih. Tapi 5 dan 4-nya jelas kita tahu bahwa KPK-nya adalah 20. Gimana dengan H dan F-nya? H dan F-nya ngikutin tadi. Kalikan aja H dan F-nya. Tapi kan nanti kalau HF-nya dikali, apakah dia tidak ada KPK yang terkecil lagi? Karena H dan F itu unknown, tidak kita ketahui, maka HF itu sudah pasti menjadi KPK dari H dan F. Jadi contoh misalkan ini ya, 1/H ditambah 1/F. Sudah pasti KPK-nya adalah HF ditambah HF. Gitu. Udah pasti. Ada nggak yang lebih kecil dari ini? Nggak ada. Karena ya mau kita sederhanakan seperti apa lagi nggak ada. Karena KPK dari H dan F adalah H kali F. Udah paling simpel cara mencari KPK seperti itu. Nanti di aljabar seperti itu. Jadi kalau misalkan ketemu misalkan 3 dan 5, KPK-nya berapa? 15. Lalu Y sama X-nya KPK-nya berapa? Ya X-nya lah. Jadi X-nya karena X-nya bisa dibagi Y, X-nya bisa dibagi X-nya. Gitu. Nanti kita kerjakan sama-sama ya. Biar sama-sama ngerti. Jadi ini kita hapus dulu. Lalu kita kita aplikasikan konsep untuk simplifying fraction kalau ketemu soal aljabar seperti ini. Oke. Sebentar. Oke, sudah aktif stylusnya. Yang A ya. Yang A kita kerjakan sama-sama. Kita punya F/5H ditambah H/4F. Oke, ya kan? Paling simpel gimana tadi? Paling simpel KPK-nya adalah perkalian. Perkalian dari kalau untuk angka, perkalian dari angkanya berapa? Ya, 20.
Ini berapa? 20. Tapi H sama F-nya gimana? H sama F-nya ya kita kalikan juga supaya jadi KPK. Jadi kita cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi oleh penyebut ini. HF. Gitu. Sesimpel itu. Jadi kalikan aja. Bagaimana nanti kalau misalkan ada square, nanti mungkin di soal nomor 5 ya, nanti ada square, ada pangkat 3, ada apa, nanti kalian nanti dengan mempelajari soal latihan ini nanti bisa mengerti bedanya seperti apa. 20 HF dibagi 5H berapa? 4F. Jadi 4F kali F ini jadi ini berarti F dikali 4F. Yang ini gimana? 20 HF dibagi 4F berapa? 5H. Jadi sama aja kali H dikali 5H. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 4F square dibagi 20 HF. 20 HF ditambah 5H square dibagi 20 HF gitu. Kita sederhanakan. Nah, kita jadi single fractions. Oke. Penyebutnya adalah 20 HF. Bisa nggak 4F square sama 5H square ditambah? Kalau ditambahkan langsung nggak bisa, tapi kalau dalam aljabar kita bisa menjadi 4F square ditambah 5H square gitu. Bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini nggak bisa kita keluarin nih faktornya. Ada nggak faktor 4F square ditambah 5H square? 4 keluar nggak bisa, ya kan? 2 juga bukan faktor dari 4 dan 5 gitu. Dan ini udah jadi bentuk dalam yang sederhana gitu. Jadi 4F square ditambah 5H square per 20 HF. Gitu ya. Ini kayaknya soal nomor 4 bakalan agak panjang ya cara mengerjakannya ya. Jadi kalian nanti coba juga di rumah. Kita mungkin nggak semuanya kita kerjain ya, tergantung dari nanti halamannya bisa nggak kita kerjain semuanya gitu. Lalu yang B ini muat nggak di sini ya? Kita punya 2M per 5N dikurang 3M per 2 PR. Ini 2 ya. Per 2 PR. Oke, 5N dan 2 PR. Menurut kalian KPK-nya berapa? Betul, KPK-nya adalah kalikan langsung semuanya jadi 10 NPR dikurang 10 NPR. Gitu, kalikan aja karena kita harus nyari penyebut. Penyebut itu konsepnya dia harus sama-sama bisa dibagi oleh ini dan ini gitu. 20 HF bisa dibagi ini, 20 HF juga bisa dibagi 4F. Jadi 10 NPR kita bagi 5N dapat berapa? Dapat 2 PR kan. 2 PR dikali 2M berapa? Ini biar kita ini ya. Jadi 2M dikali 2 PR. Oke, yang ini 10 NPR dibagi 2 PR berarti berapa? 5N. Jadi 3M dikali 5N. Berapa hasilnya? 2M kali 2 PR jadi 4 MPR. Oke, per 10 NPR. Oke, dikurang 3M kali 5N 15 MN dibagi 10 NPR. Berapa hasilnya? 10 NPR. Oke, ini 4 MPR dikurang 15 MN. Ini 4 MPR dikurang 15 MN. Yang atas bisa nggak kita faktorkan? Bisa, M-nya bisa keluar. Cuma ini karena nggak muat ya. Coba kita geser deh. Ini kita geser ya. Mudah-mudahan muat. Oke. Ini kita geser jadi 10 NPR. Ini bisa kita keluarin M-nya. M dikali 4 PR dikurang
15N dibagi berapa? Bagi 10 NPR gitu. Tapi kecil banget ya. Tapi setidaknya kalian bisa tahu bahwa M ini bisa kita faktorkan keluar di sini. Jadi M dikali 4 PR dikurang 15 N dibagi 10 NPR gitu. Ini coba kita rapihin ya. Mudah-mudahan bisa agak kebaca dikit. Oke, ini sama dengan berarti sama dengan M-nya keluar di sini dikali 4 PR dikurang 15 N dibagi 10 NPR gitu. Clear ya? Bisa ya yang B ya. Jadi yang A jawabannya 4F² plus 5H² per 20HF. Yang B jawabannya M kali 4PR dikurang 15N dibagi 10 NPR. Itu. Lanjut ke soal yang C. Mudah-mudahan semuanya bisa muat ya. Oke, yang C kita punya 2 per 3X ditambah 5 per YZ. Ini langsung aja ya, jadi satu ya ini ya penyebutnya ya. Jadi 3XYZ ini dibagi 3X berapa? Bagi 3X. Oh ini aja deh, kita pisah deh biar nanti perkalian sama pembagiannya kita antar pecahannya kita pisahin biar jelas ya. Karena kan ini soal latihan biar sistematis. Ini jadi per 3XYZ. Oke, ditambah 3XYZ. Tuh, ini jadi 3XYZ dibagi 3X kan YZ. Jadi 2YZ. 3XYZ dibagi YZ 3X kan. 3X kali 5, 15X. Kalau cara mau lengkap pakai yang A sama B ya. Ini supaya kita bisa muat. Jadi jawabannya adalah 2YZ. Z kayak 2 lagi. 2YZ 2YZ ditambah 15X dibagi 3XYZ. Bisa nggak disederhanakan? Nggak bisa, nggak ada faktornya. Itu yang ini nggak bisa kita keluarin, 2-nya nggak bisa kita keluarin ya kan. 2 sama 15 bukan nggak punya FPB. Lalu 3XYZ juga nggak punya faktor dengan yang di atasnya. Gitu. Clear ya yang C ya. Lalu yang D kita punya 3M per N dikurang N per 2 MP. Oke, penyebutnya adalah 2 NMP dikurang 2 NMP. 2 NMP dibagi N kan sisa 2 MP. 2 MP kali 3M, langsung aja ya, 2 MP kali 3M ya. 2 MP kali 3M berapa? 6 M² P. Oke, lalu 2 NMP dibagi 2 MP dapat N dikurang dikali N. Jadi N². Gitu. Dari manakah ini N per 2 MMP sama dengan jadi N² dibagi 2 NMP. Ini kalau misalkan kalian sederhanakan kan ini habis 2-nya, ini habis kan. Jadi sama dengan N dibagi 2 NMP. Ini kalian lihat ini ya. Lihat yang ini bahwa ini kan sama dengan N per 2 MP. Kenapa? Kayaknya kalau dicoret set, ini dicoret set jadi N per 2 MP. Jadi ini sama. Ini benar nih hasil pembagiannya. Ini ya, N sama 3M per N sama dengan 6M² P. Benar nggak? Benar. MP-nya coret. Ini P ini sisa 1. Ya kan? Ini coret-coret. Ini 3M per N. Gitu.
Jadi untuk ngecek apakah penyebutan sudah sesuai. Nah, sekarang jawabannya berapa? Jawabannya jadi per 2NMP ini jadi 6M square P dikurang N square. Ada faktornya nggak? Nggak ada. Berarti ini yang paling sederhana. Udah single fraction. Itu nggak bisa kita faktorkan yang ini. Itu. Lalu yang E, ini mudah-mudahan muat ya. Yang E kita punya 2X plus 1 per 3Y ditambah X minus 5 dibagi 5X Y. Seperti biasa, kalikan aja jadi 15 XY square ditambah 15 XY square. 15 XY square dibagi 3Y dapatnya 5X ya. 5XY dikali. Nah, ini baru kalau ini kita apa namanya? Kita tulis lah ya. 2X plus 1 dikali 5X Y. Oh, nggak muat. Ini kita geser penjumlahannya. Oke. Kita hapus. Panjangin. Ini tambah. Oke, ini kita panjangin. 15X square dibagi 5X dapat berapa? Dapat 3Y. 3Y kali X, ini berarti X minus 5 dikali 3Y. Mudah-mudahan kelihatan ya nanti ya di YouTube atau di TikTok ya ininya ya, karena hurufnya terlalu kecil ya. Ini jadi dalam kurung 2XY plus ini jadi 10 X square Y ditambah 5XY ditambah 3XY dikurang 15Y. Complicated ya, kebanyakan ininya variabelnya. Ini kita hitung lagi sama-sama. 2X dikali 5XY berapa hasilnya? Ini sifat distributif perkalian ya. Jadi 10 kali X square kali Y. Betul. 1 dikali 5XY 5XY. 3Y dikali X 3XY. 3Y dikali minus 5 15Y. Ini udah benar berarti. Tinggal kita penyebutnya adalah 15 X Y square. Hasilnya adalah ini 10 X square Y ditambah 8XY dikurang 15Y per 15 X Y square. Gitu. Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Itu sejauh ini nggak bisa keluar karena ini variabelnya Y, ini XY, ini XY square ya. Y ini yang nggak bisa kita. Oh, Y-nya bisa keluar. Sorry. Ada Y ya. Sorry. Terus 10, 8 sama 15 ada nggak faktornya? 2 nggak bisa, 3 nggak bisa gitu. Y-nya aja yang bisa keluar. Jadi ini jawabannya. Y-nya dicoret semua ya. Ini nanti F-nya nggak muat nih. Gimana dong? F-nya buat PR kalian aja ya. Kita kerjakan sampai E aja. Nanti F ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Sorry. Yang bagian F kalian kerjakan sendiri ya. Ini sorry, ntar kita hapus dulu sama dengan ini. Oke. Ini Y-nya keluar dikali 10 X square ditambah 8X dikurang 15 per 15 X Y square. Mana bisa dicoret? Y dengan square-nya. Hasilnya adalah 10
X square ditambah 8X dikurang 15 per 15X Y. Ini jawabannya. Wow, ini yang lumayan complicated ya, panjang. Jadi soal nomor 4 practice 4.5 page 147, kecuali yang F ya. Kalau F bisa kalian pelajari sendiri caranya, bisa ngikutin E atau ngikutin soal lainnya di A B C D ini ya kan. Maka soal nomor 4 ini sudah selesai. Nanti kalian kerjakan sendiri yang soal untuk yang F ya, karena ini udah gak muat. Oke, thank you, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.